Hormati, kita mulai saja pembelajaran kita pada sore ini, yaitu materi tentang IHT. Nanti kita masing-masing kita akan membuat video pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, peserta guru penggerak pada sore hari ini. Sebelum Bapak mulai mengenai materi tentang alur tujuan pembelajaran, kita ice breaking dulu. Supaya ingatan kita selama hampir 9 hari ini mungkin sudah kosong ya Bapak Ibu. Jadi ice breaking ini pertanyaan dari Bapak. Bapak punya ayam 5 ekor ayam. Nah, Bapak ulang ya. Bapak punya ayam 5 ekor ayam. Nah, 5 ekor ayam ini besok akan dipotong 2 ekor ayam. Tinggal berapa ayamnya? Ya, silakan Bu. Siapa yang tahu Bu? 5 ekor ayam. Nah, 3. Pak ulangi. Bapak punya 5 ekor ayam. Besok pagi ayam akan dipotong 2 ekor ayam. Tinggal berapa ayam hari ini? 3. Ibu? Pak ulang ya. Bapak punya 5 ekor ayam. 5 ekor ayam ya. Besok pagi akan dipotong 2 ekor. Tinggal berapa ayam saat ini? 5 benar. Kan ditanya besok baru dipotong. Terima kasih. Jadi masih semangat ya, masih semangat. Terima kasih. Ini masih semangat Bapak Ibu ya untuk belajar. Mudah-mudahan kita sebagai guru penggerak ini ya, mudah-mudahan ini sampai berakhir. Mudah-mudahan selesai besok ya, sehat semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja karena hari ini adalah hari Jumat. Kita mensingkat waktu. Bapak akan mengambil ini materi sesuai dengan petunjuk narasumber kita bahwa kita disuruh membuat video pembelajaran tentang IHT ini. Nah, Bapak akan mengambil judul di sini alur tujuan pembelajaran. Ini saya sendiri yang akan membuatnya. Nah, sini Bapak akan menerangkan dulu di sini alur ini ada 7 prinsip ATP. Nah, sebelum saya menjelaskan 7 prinsip ATP ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering mendengar ya, kita belajar hampir 9 hari ini. Apa sih ATP itu? Kira-kira ada ya Bu yang masih ingat ATP ini perbedaannya? Pengertiannya mungkin ada Ibu? Kita hampir belajar sekian hari ini ATP. Ada? Bisa menjawab? Nggak bisa. Bu Epa, Ibu Mirina, Ibu Zakia. ATP ini adalah kalau bahasa guru penggerak itu adalah alur tujuan pembelajaran. Alur ini kalau bahasa kita rencana. Tujuan adalah pembelajaran. Ini sama pada prinsipnya seperti kurikulum, pengganti kurikulum. Selama ini kita kurikulum yang sudah ada di sekolah itu kita sudah menerima jadi. Nah, sekarang kita sebagai guru penggerak akan dituntut bagaimana kita memerdekakan untuk membuat nanti ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini, termasuk nanti masing-masing guru penggerak akan didampingi instruktur masing-masing, itu baik itu dari pengawas kepala sekolah, pengawas, instruktur dari pusat maupun nanti tim ahli yang akan damping kita membuat ATP ini di masing-masing sekolah untuk kemajuan sekolah yang kita bimbing pada saat nanti atau kita jalankan masing-masing guru penggerak yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu 7 prinsip. Pertama, 7 prinsip ini
Saya akan menjelaskan ada 7 prinsip ATP ini. Jadi ATP tadi adalah persamaan dengan kurikulum. Jadi nanti kalau ditanya Bapak Ibu, apa sih ATP itu ya Bapak Ibu guru, khususnya kita sebagai guru penggerak harus tahu. Jadi bahwa selama ini kita cuma mengenal kurikulum. Nah, sekarang kita sudah mengenal ATP. ATP adalah perbandingan nanti sama halnya kurikulum. Jadi kita sendiri yang membuat, ya, dibantu oleh tim ahli dari pusat nanti. Sesuai dengan geografis, situasi atau lingkungan sekolah kita masing-masing ini disesuaikan. Jadi geografis disesuaikan sekolah masing-masing sesuai tingkat kompetensi yang ada di sekolah. Pertama, 7 prinsip ini sederhana dan informatif. Nah, jadi sederhana ini sangat disederhanakan, ya. Sama ini pertanyaan pertama, yang kedua. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Ini prinsip yang kedua. Mungkin sudah paham Bu ya. Ini sudah kita pelajari. Tidak perlu saya jelaskan lagi mungkin. Yang ketiga, berkesinambungan. Berkesinambungan ini berkelanjutan, ya. Berkelanjutan. Berkesinambungan. Terus berkesinambungan apa Bu Narsi kira-kira? Bu Nurul? Bisa jawab? Berkesinambungan. Nah, berkelanjutan satu dengan lain. Nah, benar Bu. Jadi berkesinambungan antara satu yang lainnya. Jadi berkesinambungan nanti. Yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Nah, itu yang ketiga. 7 prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat. Yang kelima, merdeka belajar. Nah, ini tantangan kita sebagai guru penggerak. Siswa lebih merdeka lagi sekarang. M-nya kalau sesuai dengan instruktur kita, M-nya 2, memerdekakan. Di M-nya 2. Jadi anak sekarang punya kebebasan luar biasa. Tantangan kita jadi guru ya harus banyak bersabar ya untuk 7 prinsip ini, bahwa siswa luar biasa ya. Jadi dimerdekakan dari segi aspek ini. Semua aspek yang mapel itu, jadi siswa sangat dimerdekakan untuk dalam belajar program sekolah belajar ini. Jadi tantangan kita sebagai guru penggerak ini, baik itu dari sisi nanti cara kita ngajar, ya, metode kita ajar. Nah, ini siswa sangat sekali ini sangat kita, karena siswa berhadapan langsung sama kita. Jadi harus kita pandai-pandai kita ya, untuk pendekatan ya, secara akhlak kita, bagaimana jangan sampai anak ini terlalu merdeka kira-kira. Jadi kita harus tetap mengedepankan merdeka, tapi jangan sampai akhlak ya kira-kira tidak baik di sekolah kita. Baik itu kedisiplinannya, cara belajarnya, itu harus kita tanamkan dari awal, itu kita jangan lupakan itu. Terus prinsip yang ke-6, operasional dan aplikatif. Nah, operasional, ada yang tahu Bu? Operasional ini ya reguler atau regulasi untuk yang ada di sekolah kita regional. Operasional, baik itu dari pendanaannya, sarananya, dan seterusnya. Terus adaptif dan fleksibel. Nah, ini mengenai 7 prinsip alur tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada bertanya, kita lanjut. Adaptif Pak, apa Pak? Hah? Maksudnya adaptif. Aplikatif apa? Adaptif. Adaptif. Oh, adaptif. Kira-kira ada yang tahu? Ya, saya Pak. Nah, ya, sebelum Bapak nambahin nanti adaptif. Adaptif itu artinya KTP yang kita buat itu disesuaikan dengan karakter siswa dan karakter satuan pendidikan. Nah, pinter. Bu Narsi, ada tambahan? Sebelum nanti Bapak namain. Artinya menyesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, jadi kalau bahasa kita adaptif itu kan Ada tafsir. ada tafsir ya, kira-kira bahwa pada saat pembuatan nanti kita harus mendepankan adaptasi bagaimana geografis sekolah kita itu kompetensinya, sarananya, harus mendukung sumber dayanya. Ini harus kita kedepankan. Kemarin itu sudah kita
disinggung narasumber. Jadi pada saat sama cak kita pembuatan visi dan misi. Jadi kita sebelum kita buat visi dan misi itu kita lihat dulu apa sih misi di sekolah kita itu kira-kira itu. Pertama kita lihat lingkungannya dulu, sumber dayanya apa yang mendukung sekolah itu, baik itu perkebunannya, mungkin persawahannya, terus pekerjaan orang tuanya itu sama hal ini. Jadi ada tadi mengedepankan apa namanya tadi lingkungan. Terus ada lagi? Terima kasih pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Mudah-mudahan nanti pada saat kita implementasi ya, menerapkan program ini masing-masing guru nanti sudah bisa memahami untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini ya. Salah satu tantangan kita karena program ini adalah program baru ya, mudah-mudahan nanti berjalan sesuai yang diharapkan ya, sesuai yang diharapkan, baik itu dari tujuan pemerintah ya. Jangan sampai program ini jalan di tempat itu yang perlu kita. Maka di sini adaptatif tadi. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada prinsip ATP. Ada 7 tadi sudah 7 prinsip sedang 1 sederhana dan inovatif. Nah, ini sederhana dan inovatif ini perumusannya ATP ini dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum yang tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Nah, ini masuk dari penjelasan sederhana dan inovatif. Ini 7 prinsip ATP ini. Kira-kira penjelasan dari Bapak mengenai sederhana dan inovatif ini ada yang mau nambahi, mungkin masukan pandangannya Bapak Ibu sebagai guru penggerak? Ada? Jadi Pak, arti sederhana di sini mudah dipahamin ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mensederhanakan. Jadi mudah konseptualnya itu mudah dipahami, mensederhanakan bahasa kita ini selama ini kan kalau pembuatan silabus, rencana pembelajaran itu mungkin terlalu luas sih. Sekarang kita menyederhanakan dalam pembuatan ATP maupun nanti alur tujuan pembelajaran ini kita memerdekakan tadi. Jadi masing-masing guru nanti kita mempunyai kebebasan dalam membuat ATP ini nanti. Nah, ini keberuntungan alhamdulillah ya. Jadi tapi dengan tidak harus melihat lingkungan dulu, geografis apa kompetensi siswa. Jadi pada saat kita membuat ini masing-masing sekolah itu sesuai dengan apa yang kita rumuskan nanti. Jadi mensederhanakan maksudnya. Mungkin itu. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, karena waktu kita hari Jumat, kita lanjutkan. Yang kedua, esensial dan konstekstual. Nah, esensial dan konstekstual. Yang kedua, artinya membuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi konten dan menghasilkan pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Nah, ini jadi esensial dan konseptual itu kita punya konteks harus jelas yang relevan terus yang menantang berupa yang menantang sesuai dengan pengalaman siswa belajar di situ. Jadi tantangan kita dari pada saat kita membuat ATP nanti baik pun itu alur tujuan pelajaran. Jadi kita harus menantang siswa untuk siswa itu menyenangkan, bermakna, yang relevan, yang sederhana, yang inovatif. Ini untuk yang kedua. Baik Bapak Ibu, ada kira-kira sanggahan, mungkin nambahi masukan ini mengenai esensial ini untuk melengkapi dari penjelasan Bapak pada sore hari ini. Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut Pak Bu ya. Ya lanjut. Kita lanjut ini.
kita lanjut. Nah, fase yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan kesinambungan ini, kira-kira selama Bapak menyampaikan materi sudah berapa hari ini, kira-kira ingat enggak maksud kesinambungan itu? Silakan Bu. Bu Eva. Berkelanjutan. Nah, pinter Bu ya. Bu Nurul, Terus menerus. terus menerus. Bu Zakia, Bu Nermilina, Ibu Sunarsi. Sama Pak, Oh, maksudnya terus menerus. nah, maksud terus menerus itu fase ini ya, jenjang ini maksudnya itu antara fase dari kelas 7, 8, 9, 10. Nah, sesuai dengan yang di atas tadi konseptual itu, jadi berkesinambungan materi paparan apa tujuan pelajaran itu berkelanjutan atau berkesinambungan antar fase kelas tadi, dari kelas 7 materinya kelas 8, kelas 9. Jadi materi itu bersenambungan, bukannya berbalik dari kelas 9 dulu atau kelas 8 jadi bersenambung. Fase-fase yang kita ajarkan, yang kita buat nanti, jadi anak itu dari kelas 7 sudah mempama kita belajar tentang bahasa. Nah, di kelas 7 ini apa materinya? IPA kelas 7 ini. Jadi kelas 8 ini. Jadi tidak berbalik-balik pada saat pembuatan ini nanti. Jadi kita sebagai tim penyusun nanti harus koordinasi dulu ya dengan tim pendamping kita atau tim ahli, kepala sekolah dan pengawas kita. Jangan sampai nanti materi atau alur tujuan pelajaran kita tidak tercapai, karena di sini ada tujuan juga, tetap ada ketercapaian dituntut untuk guru penggerak ini. Nah, jadi di sini antar fase dan antar tujuan pelajaran saling terkait. Nah, dan merupakan capaian secara runtut, simatis dan berjenjang untuk peroleh capai pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran itu harus tercapai, dilakukan dalam penyusunan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, maksud yang Pak jelaskan tadi. Jadi terus kita lanjut karena sudah sore. Yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Nah, ini yang keempat aspek yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Maksud mengoptimalkan 3 aspek kompetensi di sini, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan. Ya, perlu Bapak ingat. Jadi keterampilan, nah, sikap berjenjang, selaras dengan tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta serta dimensi pengetahuan faktual dan konseptual, prosedural. Ini termasuk konsep kompetensi yang harus terus mengoptimalkan juga dilakukan kepada pertumbuhan kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi serta beriman, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini masuk dari mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Jadi kompetensi itu harus benar-benar masing-masing kita guru penggerak kita harus menggali kompetensi kepada diri anak itu, karena diri anak itu masing-masing anak punya kompetensi, tinggal kita menggali. Setiap anak itu punya kompetensi, jelas berbeda-beda pengetahuan, sikap, konsep, dan tinggal kita harus mempelajari masing-masing kompetensi pada diri anak tersebut. Semoga anak itu bisa bisa mandiri, bisa hidup kreatif, mandiri, bergotong royong. Mungkin itu. Kita lanjutkan. Yang kelima, merdeka belajar. Nah, ini merdeka belajar Merdeka belajar pada prinsipnya utama penyusunan ATP ini adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain memerdekakan siswa, tadi kita sudah dibahas awal pembelajaran itu, memerdekakan siswa dalam berpikir. Nah, perlu diingat Bapak Ibu jadi nanti kita pada saat dalam pembuatan ATP ini nanti kita sangat dituntut sekali
dalam bentuk kesabaran kita bahwa di sini prinsip utama kita Muslim ATP adalah memahami istilah merdeka belajar, antara lain tadi memerdekakan siswa dalam berpikir, bertindak pada ranah hak akademis, bertanggung jawab secara moral, memfasilitasi dan mengafirasi kreativitas siswa dalam mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, minat, dan mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, merdeka belajar ini sangat perlu sekali ya. Kita harus melihat lingkungan kita, lingkungan sekolah kita ya. Mungkin kira-kira ada Bapak Ibu untuk melengkapi mengenai kemerdekaan ini, apalagi kira-kira yang kita tambahi? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya, Bu Epa, Bu Nurmene, Bu Zakia, Bu Nurul. Terima kasih ya. Kita lanjut. Yang ketujuh ini terakhir. Yang keenam ya. Yang keenam ya. Oh ya, terima kasih diingatkan ya. Maklum, ini Bapak ini sudah 9 hari ini sudah agak pusing ini. Sudah agak error ya kira-kira, mungkin terlalu banyak berpikir ya siang malam belajar. Terima kasih Bu Nasia untuk mengingatkan Bapak. Pertama ini yang keenam, operasional dan aplikatif. Nah, jadi di sini prinsip yang paling tadi keenam itu operasional dan aplikatif. Di sini kita menggunakan rumusan ATP ini memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Nah, ini operasional dan aplikatif. Kita lanjut ya, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan break ya. Nah, sudah sore dan malam, kita break dulu nanti. Kita lanjut yang terakhir, adaptatif dan fleksibel. Nah, di sini adaptatif dan fleksibel ini sesuai dengan karakteristik kita, mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yaitu ekstrakurikuler ya. Ini yang adaptatif tadi. Yang adaptatif tadi maksudnya itu apa Mbak Narsi? Disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kita harus menyesuaikan ini baik itu dari lingkungan, alokasi waktu yang relevan oleh kita setiap mata pelajaran, melihat dari lingkungan juga, ekstrakurikuler juga. Ini yang adaptatif dan fleksibel. Mungkin Bapak Ibu, sebelum Bapak tutup untuk materi EHT pada sore hari ini, kira-kira apa yang Bapak sampaikan tadi, 7 prinsip ATP ini dari 1 sampai adaptatif, kira-kira ada yang ingin bertanya sebelum Bapak tutup? Ada?